mungkin malah diajakin di Bali gitu. Ya kata saya kalau pas ya. Apapun yang terjadi harus tetap disunat. Apakah itu kata-kata benar? Kita lihat dulu video yang ini. Ini ada video yang berhubungan dengan sunat. Coba kita lihat. Nanti kita akan menjawab pertanyaan apakah yang disunat itu sekedar lelaki atau dengan perempuan atau bagaimana. Coba yang penting kita sekarang lihat dulu. Kita lihat dulu. Ini video-video tentang sunat. Anak yang disunat, anak yang dikhitan. Anak yang dikhitan itu disunat, disudat, disopak lodong. Kita ulang pertanyaannya, apakah anak itu harus disunat? Sehingga itu ada statement atau pernyataan, apapun yang terjadi harus disunat atau dikhitan. Apakah kata-kata itu benar? Tentunya di sini kita harus tahu bahwa tentang sunat atau dikhitan itu ada Al-Qur'annya, ada dalilnya, baik itu dari Al-Qur'an, dari Al-Hadis, dari kaul ulama al-sunnah wal jamaah, yang pada intinya agama itu memerintahkan bahwa anak itu harus disunat atau dikhitan, dan laki-laki itu sebaiknya itu dengan ramai, dengan meriah, dan istri itu privacy atau itu tidak dimeriahkan, itu tidak ramai. Ini Kadudin, apakah wanita juga dikhitan? Dikhitan. Kadudin belajar alhamdulillah di satu pesantren fikih yang sangat terkenal di Indonesia. Jadi kalau kita lihat di politik Islam, jadi wanita juga itu dikhitan, tetapi berbeda dengan laki-laki itu caranya. Tetapi harus dihitan juga. Dihitan juga. Supaya apa? Supaya tidak hipersek. Supaya tidak hipersek. Gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi orang yang tidak bertanggung jawab, yang tidak peduli akan kebenaran, akan mengeluarkan 1001 macam cara dikeluarkan umpamanya supaya anak itu tidak dikhitan, sekalipun anak perempuan. Padahal itu syariatnya, syariat Islamnya itu dikhitan supaya tidak hipersek, itu kan. Jadi kalau ada pertanyaan, apakah yang dikhitan itu sekedar laki-laki? Enggak, baik laki-laki atau perempuan. Maksudnya anak laki-laki ataupun anak perempuan, biasanya kan anak laki-laki.
Ya yang dewasa juga kalau belum dikhitan ya dikhitan. Yang biasanya ini, baik itu anak laki-laki ataupun anak perempuan itu dikhitan, tetapi anak laki-laki itu dimeriahkan, ramai. Kalau anak perempuan itu tidak dimeriahkan, lebih ke privacy, lebih ke tidak dimeriahkan, tidak ramai. Tetapi dikhitan juga. Itu. Jadi syariat Islam itu menganjurkan, memerintah, ada perintah untuk dikhitan. Jadi kalau kita melihat secara politik Islam, apapun yang terjadi, anak kita harus tetap dikhitan. Itu nanti hubungannya kan dengan sholat. Kita ada kaidah mimbabi ma la yatimul wajib ila bi bahwa wajibun, atau yang satunya lagi mimbabi ma la yatimul wujub ila bi bahwa wajibun. Seorang anak nanti udah besarnya umpamanya akan melaksanakan sholat, sholatnya tidak sah karena itu dalam kemaluannya itu ada air kencing yang otomatis harus dibuang. Kalau dibuang maka sholatnya jadi sah, sedangkan sholat wajib. Berarti membuang najis itu yang ada di yang dekat kepalanya itu di kemaluan anak umpamanya itu kan, itu yang runcingnya itu kan di khitan itu menjadi wajib. Mimbabi ma la yatimul wajib ila bi bahwa wajibun. Kita sambil hafal mimbabi ma la yatimul wujub ila bi bahwa wajibun. Itu menjadi wajib. Itu. Awalnya boleh, tetapi karena sholat itu wajib dan tidak boleh membuang najis, maka wajib itu membuang najis tersebut. Yang ada itu di yang runcingnya di itu di kepunyaan atau kemaluan anak kecil umpamanya itu di khitan, itu di khitan. Nah seperti itu. Jadi kalau ada statement atau pernyataan apapun yang terjadi, orang yang belum khitan harus tetap di khitan, itu betul. Itu lebih masuk ke politik Islam, ke fikih siasat. Karena akan ada saja orang yang itu menghalang-halangi untuk anak atau siapapun itu tidak di khitan. Yang dikhawatirkan kalau perempuan tidak di khitan itu nanti hipersek. Jadi wanita juga, perempuan juga itu di khitan, tetapi caranya berbeda, tetapi di khitan juga. Di khitan juga. Nah, bagaimana kalau itu dengan yang itu ada insiden atau bagaimana? Ya semoga jangan terulang kembali. Semoga jangan terulang kembali. Harus hati-hati, mungkin dipegang anaknya, tangannya. Itu sangat hati-hati karena itu anak orang, menyangkut rating juga, menyangkut itu keprofesionalan juga. Jadi itu ada erat kaitannya dengan masalah yang lainnya tentunya. Ya selalu ada atau akan ada saja itu tentang insiden kecelakaan, ya semoga tidak terulang kembali. Tetapi kalau kita melihat di keterangan wala yalumanna illa nafsahu, jangan menyalahkan siapapun yang salah, ya pelaku atau orang yang melakukan itu keteledoran atau tidak fokus atau itu tidak hati-hati, tidak cermat, teliti dan hati-hati. Mungkin ngantuk juga, mungkin punya masalah yang sangat berat dalam pikirannya. Nah itu semoga bisa diatasi. Ya yang sudahlah gitu. Meskipun itu akan ada kesedihan, itu mungkin ada marah, itu silakan, itu bagaimana adilnya. Tetapi yang jelas anak harus tetap di khitan gitu dalam syariat Islam. Maka kalau melihat itu siapapun itu pemerintahnya, Maudin itu sangat suka ketika pemerintah itu bisa melaksanakan yang dua. Yang pertama itu menjaga dan memelihara tradisi baik. Yang kedua itu menjaga dan memelihara syariat Islam. Karena memang itu yang harus dilaksanakan. Gitu. Bagaimana umarah itu bisa bersatu, bisa dekat dengan ulama. Ulama jangan mukhalid tetapi mujawir. Silakan itu gaul untuk sekedar itu silaturahmi, tetapi jangan mukhalid tetapi mujawir. Karena ulama itu menurut Imam Ghazali, lihat dalam kitab Ihya Ulumuddin juz pertama itu masih di awal-awal, ulama itu di atas raja-raja. Jadi ulama jangan menjadi penjilat, tapi ulama harus menjadi penasehat para pemerintah, penasehat para pejabat, penasehat para menteri, penasehat Bapak Presiden umpamanya. Makanya ada penasehat presiden. Itu alhamdulillah itu. Termasuk yang masalah ini
termasuk syariat Islam. Untuk mengislamkan anak kan yang paling berat itu dua. Yang pertama itu membesarkan anak, tetapi semuanya insya Allah bisa, meskipun ada yang susah payah, mungkin termasuk kita, karena kita itu menengah ke bawah. Untuk sekelas Raffi Ahmad, Mbak Im Wong umpamanya itu tidak susah, endorse banyak dan besar, itu dari iklan dan sebagainya. Tetapi kita harus tahu bahwa mengislamkan anak, jangankan masyarakat itu, orang kaya saja, pemerintah, tokoh masyarakat, sekalipun kiai itu sulit mengislamkan anak. Makanya harus banyak itu peran-peran pembantu. Itu ada tim-tim ahli supaya anak kita itu menjadi muslim sejati. Kalau dalam akhlakul banin itu rajulun kamil gitu. Kalau dalam tauhid itu mukmin muslim muttaqin atau mukmin muslim muhsin gitu. Jadi yang paling sulit menurut ahli politik dalam politik Islam bukan membesarkan anak, tetapi mengislamkan anak. Nah, mengislamkan dimulai dengan dikhitan, itu dimulai dengan dikhitan, supaya nanti anak tersebut ketika belajar sholat nanti sudah besarnya tidak membawa najis itu dalam kemaluannya. Kalau sudah dikhitan, masya Allah, Allah yang maha baik. Syariat Nabi Ibrahim alaihissalam itu ada yang sekarang dipakai, memang itu disyariatkan, yaitu dikhitan. Wanittabi' millata Ibrahim hanifah, yang diantaranya itu dikhitan. Kita berbicara hadis sangat banyak tentang dikhitan, tentang kalau ulama Ahlussunnah wal Jamaah sangat banyak, termasuk Al-Quran. Wanittabi' millata Ibrahim hanifah. Namun yang jelas ini pencerahannya nih, apapun yang terjadi, baik itu laki-laki ataupun perempuan yang belum dikhitan, apapun yang terjadi harus tetap dikhitan. Itu syariat Islam, bahkan itu kesehatan, bahkan itu kebersihan, itu harus dilaksanakan apapun yang terjadi. Semoga semuanya yang dikhitan itu selamat, bahagia, itu ada miliknya, itu kan diantar oleh orang tuanya, oleh keluarganya, mungkin oleh santrinya, itu dibawa ke klinik atau kemana itu tempatnya. Itu alhamdulillah, itu satu tanggung jawab, satu kebahagiaan untuk mengislamkan anak. Mulai dari itu, mulai dari saat ini, mulai dari hal yang terkecil tentunya itu. Jadi harus dihitan, apapun yang terjadi harus tetap dihitan, bukan sekedar laki-laki tapi termasuk perempuan gitu. Yang malah prakteknya itu jangan ditertibkan, jangan sampai lagi itu melakukan kesalahan-kesalahan karena tidak cermat, teliti dan hati-hati. Itu memang harus sangat diperhatikan itu. Sayangi anak kita bukan sekedar dunianya silakan supaya mandiri dan sejahtera, tetapi akhiratnya itu adalah yang paling utama. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sedangkan itu nikmat yang paling terbesar di akhirat nanti itu adalah iman Islam gitu. Yang di dunia itu ada nikmat terbesar di dunia, maksudnya lebih ke pandangan orang itu, yaitu panjang umur dan sehat. Tetapi itu di dalamnya tetap iman Islam dan ihsan, itu adalah peran terpenting dalam kehidupan orang supaya orang itu lebih diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut dikhitan, karena dikhitan itu tidak sakit. Tetapi kalau kita berpikir secara panjang, itu secara jangka panjang, maju ke depan, akan lebih sangat sakit ketika orang masuk neraka karena tidak melaksanakan perintah Allah. Sakit sedikit, bahkan sebetulnya ya sakit itu wajar. Dikhitan justru itu memulai satu kebahagiaan yang awalnya itu dibuang, yang najis dibuang, yang tidak pantas untuk melekat di tubuh anak kita. Itu barangkali dari Kang Udin. Semoga meskipun ini sekelumit, ini menjadi kemanfaatan untuk semuanya. Jadi kesimpulannya itu, apapun yang terjadi, baik laki-laki ataupun perempuan, harus tetap dikhitan. Dilihat dari agama, dilihat dari politik Islam, dilihat itu dari kejadian-kejadian, pengalaman-pengalaman, harus tetap dikhitan. Hati-hati di sini kita juga dikhitannya harus cermat, teliti dan hati-hati semuanya, supaya semua pihak itu untung zahir batin dunia akhirat. Gitu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.